Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. CEO Inter Milan BP Marotta menilai Edin Dzeko pantas diberi perpanjangan kontrak menyusul performanya yang masih memukau sejauh musim ini. Penyerang veteran Bosnia itu bakal habis kontraknya pada akhir musim 2022-2023 ini di Inter, dan sudah ada keseriusan dari manajemen Nerazzurri untuk memperbarui kontraknya. Di musim ini Dzeko telah menunjukkan kualitasnya di mana ia sudah mengemas 9 gol di semua ajang untuk Inter. Tak hanya itu, mantan punggawa AS Roma itu juga bisa menjadi mitra yang hebat dengan menyumbang 4 assist. Di laga terakhir, Dzeko sukses mencetak 2 gol untuk membantu Inter meraih kemenangan melawan Atalanta pada pekan ke-15 Serie A. Ia mencetak brace pada menit ke-36 dan 56. Selama Romelu Lukaku cedera musim ini, Dzeko menjelma menjadi sosok yang diandalkan untuk menjadi tumpuan di lini depan Inter. Dalam sesi wawancara dengan Radio Italia, Aciolo Sport, Marotta mengonfirmasi bahwa klub terbuka dan bersedia untuk memperpanjang kontrak Dzeko. Saya yakin situasi Dzeko tidak akan berakhir seperti Perisic. Dia telah menunjukkan bahwa dia ingin tinggal bersama kami. Dia pantas diberi perpanjangan kontrak, ujar Marotta. Dia adalah seorang profesional yang hebat dan melekat pada jersey ini. Edin Dzeko tidak memikirkan tentang kontraknya yang segera berakhir di Inter dan tetap sepenuhnya fokus melakukan yang terbaik untuk membantu Nerazzurri. Sepasang gol atau brace yang dicetak Dzeko berhasil membuat Inter menumbangkan Atalanta dengan skor tipis 3-2 pada laga pekan ke-15 kemarin malam. Saya tidak bermain untuk kontrak baru, tapi saya bermain untuk Inter. Melakukan pekerjaan saya setiap sesi latihan dan di setiap pertandingan. Saya selalu senang jika bisa memberikan sesuatu untuk skuad ini meski tidak dalam bentuk gol, ujarnya pasca laga seperti dilansir FC Inter News. Cristiano Aslani mengaku tetap senang dengan menit bermainnya sejauh musim ini di Inter Milan meski ia tidak tampil sebanyak yang diharapkan sejak kepindahannya pada musim panas lalu. Gelandang asal Albania itu didatangkan Inter dari Empoli dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 4 juta euro disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 10 juta euro. Akan tetapi sejak kepindahannya tersebut, Aslani baru tampil selama 312 menit di lapangan. Sebagian besar musim ini ia turun dari bangku cadangan. Awalnya ia didatangkan sebagai deputi bagi Marcelo Brozovic, namun faktanya selama pemain Kroasia itu cedera, Aslani tetap di bangku cadangkan. Kendati demikian, pemain berusia 20 tahun itu tak mempersoalkannya karena ia menyadari betapa sulitnya persaingan di lini tengah Inter. Saya seorang pemain muda. Saya tahu ada pemain seperti Brozovic dan Calhanoglu di depan saya, dan saya bisa belajar banyak dari mereka. Saya senang dengan jumlah menit yang saya mainkan sejauh ini. Situasinya tidak mudah, ujarnya dalam konferensi pers jelang laga Albania versus Italia, seperti dilansir Football Italia. Jurnalis Italia Stefano De Grandis merasa bahwa pertahanan Inter Milan masih didera masalah meski meraih kemenangan 3-2 atas Atalanta pada laga pekan ke-15. Inter memang berhasil membobol gawang Ladea hingga 3 kali, namun buruknya lini pertahanan nyaris membuyarkan kemenangan mereka. Dan De Grandis menilai bahwa tim besutan Simone Inzaghi tersebut masih memiliki pekerjaan rumah yang harus bisa cepat diselesaikan, terutama terkait intensitas kebobolan mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, De Grandis berpendapat bahwa Nerazzurri belum menunjukkan soliditas di pertahanan. Inter menang dan terus berada di papan atas klasemen, tetapi pertahanan mereka masih belum terlihat bagus, ujarnya.
Dari 15 pertandingan Serie A musim ini, Inter Milan tercatat sudah kebobolan sebanyak 22 gol dan baru mencatatkan 4 kali clean sheet. Bek sayap Inter telah lama diincar klub Premier League Chelsea, namun pemain Belanda itu malah semakin dekat dengan Arsenal. Jika Inter tidak hati-hati, maka Denzel bisa hengkang ke Arsenal untuk memperkuat tim Mikel Arteta. Chelsea dilaporkan mungkin kalah dengan penandatanganan Dumfries oleh Arsenal. Menurut Calcio Mercato, The Gunners hanya berjarak 5 juta pound sterling dari harga transfer back Inter. Dumfries dihargai tidak kurang dari 35 pound sterling, sementara pemilik Arsenal saat ini bersedia menghabiskan hingga 30 juta pound sterling. Jika Arsenal dapat mengumpulkan uang ekstra, mereka akan mendapatkan pemain yang sangat layak dengan harga yang sangat layak. Sementara itu, Chelsea masih menjadi penantang Arsenal untuk merekrut Dumfries. Dikabarkan Mateo Kovacic telah disebutkan sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan sang pemain. Kovacic sendiri adalah mantan pemain Nerazzurri pada medio 2013 sampai 2015. Inter terus memantau bek kiri Valencia Jesus Vazquez. Peluang Inter untuk mendapatkan Vazquez dengan status pinjaman pada jendela transfer Januari dikabarkan cukup besar. Pasalnya seperti yang diberitakan Marca, bahwa ada klausul dalam kontraknya terkait menit bermain minimum yang harus ia capai di Valencia. Jika tidak mendapatkannya syarat wajib menit bermain tersebut, maka ia diizinkan pergi dengan status pinjaman di jendela transfer Januari mendatang. Klausulnya tersebut tampaknya segera aktif karena pelatih Valencia, Gennaro Gattuso, tidak menganggap Jesus Vazquez sebagai salah satu pemain penting di skuadnya. Hal ini dibuktikan dengan menit bermainnya yang minim sejauh musim ini. Dia baru tampil sebanyak 4 pertandingan di semua kompetisi. Situasi ini dimanfaatkan Inter yang membutuhkan wingback baru pada Mercato Januari sebagai pengganti Robin Gosens. Inter sedang menjajaki kesempatan untuk memperpanjang kontrak Danilo De Ambrosio yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh calciomercato.com, Inter akan menawarkan kontrak baru kepada Danilo De Ambrosio untuk 1 musim lagi, memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi hingga Juni 2024. Sejauh ini pelatih Simone Inzaghi puas dengan peran Danilo De Ambrosio yang menjadi bagian rotasi berpengalaman di skuad Nerazzurri saat ini. Oleh karena itu, klub akan berusaha meyakinkan sang pemain untuk bertahan di Appiano setidaknya semusim lagi. Presiden Inter Stefan Zhang dikabarkan akan menambah durasi kepemilikan Nerazzurri di Liga Italia. Ya, Suning Group ternyata berkeinginan untuk terus memegang Inter Milan dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja ada rencana besar yang akan dilakukan oleh Suning Group untuk Inter nantinya. Dalam laporan yang dikeluarkan Tuttosport, Presiden Inter Stefan Zhang sedang mempertimbangkan untuk membiayai kembali pinjaman dari Oaktree Capital Group untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk menjual klub. Caranya dengan membayar utang dan kembali mengajukan utang baru demi masa depan Suning di Liga Italia. Bukan rahasia lagi bahwa klub itu pada dasarnya untuk dijual, dalam arti bahwa ada berkas di tangan bank-bank Amerika Goldman Sachs dan Rainy Group. Namun sulit menemukan pembeli yang bisa memenuhi tuntutan Zhang, yaitu sekitar 1,2 miliar euro. Apalagi 2024 nanti, Suning harus membayar cicilan terakhir pinjaman sebesar 292 juta euro termasuk bunga yang diterimanya pada Mei 2021 dari Oaktree Capital Group. Jadi Zhang mungkin akan mengambil langkah membiayai kembali pinjaman itu dan memindahkan tanggal pembayaran lebih jauh ke masa depan untuk membeli lebih banyak waktu untuk menilai situasinya.